Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel IPA Karya Spenlan. Kali ini Ibu Rizky akan menjelaskan tentang tipe-tipe pengungkit. Pengungkit yang dimaksud di sini bukannya orang yang hobi mengungkit-ungkit ya, tetapi adalah salah satu bentuk pesawat sederhana. Salah satu ciri pengungkit, dia ada memiliki 3 bagian utama, yaitu titik tumpu, FB atau gaya beban tadi, ada juga FK atau gaya kuasa. Oke, berdasarkan letak titik tumpu, FB dan FK-nya, kita bisa membagi pengungkit menjadi 3 tipe. Tipe pertama ini memiliki titik tumpu di bagian tengah, dengan FB berada di salah satu sisi dan FK berada di sisi lainnya. Tipe yang kedua merupakan tipe yang hampir mirip dengan tipe ketiga. Mereka memiliki titik tumpu yang berada di bagian tepi. Bedanya, pada tipe kedua, gaya beban berada di bagian tengah, sehingga FB-nya ada di sini. Sedangkan gaya kuasanya ada di tepi. Untuk tipe yang ketiga, dia bertukar tempat. Di tengahnya adalah FK dan bagian tepinya adalah FB. Kalau kita mau mencermati, tipe pertama ini bisa kita jumpai pada peralatan sehari-hari, contohnya gunting, jungkat-jungkit. Pada tipe yang kedua, bisa kita jumpai pada pembuka botol, dan tipe yang ketiga bisa kita jumpai di pinset. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengukur keuntungan mekanik dari pengungkit? Ayo kita pelajari bersama-sama. Seperti rumus yang sebelumnya, KM itu merupakan perbandingan dari FB dengan FK. Nah, untuk pengungkit ada sedikit perbedaan karena kita akan mengenal 2 istilah baru. Istilah yang pertama adalah LB atau panjang, lengan, beban, dan LK atau panjang, lengan, kuasa. Jika kita gambarkan, maka ilustrasinya akan seperti ini. Kita gunakan tipe pengungkit jenis pertama ya, di mana titik tumpu berada di bagian tengah. Jika salah satu sisi kita beri beban, maka ini akan menimbulkan yang namanya FB. Nah, LB sendiri bisa kita ukur dengan cara menghitung panjang dari titik tumpu menuju ke bagian yang diberi beban, sehingga ini adalah LB. Untuk sisi sebelahnya, di sini akan muncul gaya yang berlawanan, yaitu FK. Nah, untuk mengukur LK sama seperti LB, kita bisa mengukur jarak dari titik tumpu ke bagian yang diberikan gaya berupa kuasa atau FK tadi. Jadi di sini adalah LK. Nah, posisi pengungkit ini akan selalu seimbang. Jadi kita bisa menggambarkan posisinya seperti dengan persamaan berikut. FK dikali dengan LK sama dengan FB dikali dengan LB. Sehingga kita punya 2 cara untuk mengukur KM-nya. Kita bisa menggunakan cara pertama, FB dibanding dengan FK, atau kita bisa bandingkan LB dibanding dengan LK. Jika muncul pertanyaan, kalian bisa memilih salah satu opsi atau bisa mengkombinasikan kedua rumus ini menjadi persamaan berikut. Nah, bagaimana? Mudah kan cara untuk menghitung keuntungan mekanis dari pengungkit? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di grup WA kita agar bisa kita bahas bersama-sama. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.